Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ode Rifati dengan NIM 0320011043. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang taksonomi Bloom baik yang sudah direvisi maupun yang sebelum direvisi, serta kata kerja dalam taksonomi Bloom. Jadi sebelum masuk pada perbedaan antara taksonomi Bloom yang sudah direvisi maupun sebelum direvisi serta kata kerjanya, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu taksonomi Bloom. Benjamin S. Bloom adalah seorang psikologi pendidikan berkebangsaan Amerika Serikat, memberikan kontribusi besar di bidang pendidikan dengan menyusun klasifikasi objek kognitif kependidikan serta teori belajar tuntas atau mystery learning. Konsep taksonomi Bloom dikembangkan pada tahun 1956 oleh Benjamin S. Bloom bersama dengan rekannya Kurt Wall. Mula-mula, taksonomi Bloom terdiri atas dua bagian, yaitu ranah kognitif dan ranah afektif, atau cognitive domain and affective domain. Bloom tidak menambahkan ranah psikomotor. Akhirnya pada tahun 1966, Simpson menambahkan ranah psikomotor melengkapi apa yang telah dibuat oleh Bloom. Jadi, taksonomi Bloom itu merupakan penggolongan atau klasifikasi tujuan pendidikan atau biasa disebut sebagai perilaku intelektual atau intellectual behavior yang ada dalam garis besar terbagi menjadi 3 ranah atau kawasan domain, yaitu yang pertama ranah kognitif berkaitan dengan kognisi atau penalaran atau pemikiran, dalam bahasa pendidikan Indonesia disebut cipta. Kemudian yang kedua yaitu ranah afektif berkaitan dengan afeksi atau rasa, dan yang terakhir yaitu ranah psikomotor atau berkaitan dengan psikomotor atau gerak jasmani jiwani, gerak-gerik jasmani yang berkaitan dengan jiwa. Salah seorang murid Bloom yang bernama Lauren Anderson merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990. Hasil perbaikannya dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Dalam revisi ini ada perubahan kata kunci pada kategori dari kata benda menjadi kata kerja. Masing-masing kategori masih diurutkan secara hierarkis dari urutan terendah ke yang lebih tinggi. Dahulu kita mengenal klasifikasi secara hierarkis terhadap ranah kognitif Bloom mulai 6 tingkatan, mulai dari C1 sampai C6. Klasifikasi hierarkis itu masih digunakan lagi dalam revisi taksonomi Bloom tersebut, sekalipun dengan nomen yang sedikit berbeda. Sekarang masuk pada pembahasan taksonomi Bloom sebelum direvisi. Bloom membagi atas 3 ranah pengetahuan, di mana yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 jenjang proses berpikir yang hierarki, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang tertinggi, di mana meliputi 6 tingkatan. Yang pertama yaitu C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintesis, C6 evaluasi. Kemudian ranah yang kedua yaitu ranah efektif. Ranah efektif adalah ranah yang berhubungan dengan sikap dan nilai. Ada beberapa kategori dalam ranah efektif sebagai hasil belajar. Yang pertama receiving atau menerima atau memperhatikan, kedua responding atau menanggapi, ketiga penilaian, keempat organisasi, dan yang kelima yaitu karakteristik nilai atau internalisasi nilai. Kemudian ranah yang terakhir yaitu ranah psikomotor. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau yang biasa disebut skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ada beberapa kategori dalam ranah psikomotor. Yang pertama peniruan, kedua manipulasi, ketiga pengalamiahan, dan yang keempat yaitu artikulasi.
Sekarang kita masuk pada poin taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Pada revisi taksonomi Bloom, tingkatan berpikir tersebut dikelompokkan lagi menjadi dua, yakni C1 hingga C3 sebagai low order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat rendah, dan C4 hingga C6 sebagai higher order thinking skill yang berarti kemampuan berpikir tingkat tinggi. Setiap poin tingkat kognitifnya juga mengalami sedikit penyesuaian. Menurut tim Pusat Penilaian Pendidikan, dalam taksonomi Bloom yang direvisi oleh Cardwell dan Anderson, dirumuskan 6 level proses berpikir, yaitu yang pertama yaitu mengingat atau remembering, yakni mengingat kembali suatu fakta atau gagasan. Yang kedua memahami atau understanding, yaitu mampu menerjemahkan suatu konsep atau kaidah atau prinsip. Yang ketiga menerapkan atau applying, yaitu mampu memecahkan suatu masalah menggunakan metode, konsep, atau prosedur. Yang keempat yaitu menganalisis atau analyzing, di mana dapat mengenali, menguraikan, serta mengkritisi suatu struktur, bagian, atau hubungan. Yang kelima yaitu mengevaluasi atau evaluating, di mana mampu menilai hasil karya, mutu suatu tulisan berdasarkan norma internal. Dan yang keenam yaitu mengkreasi atau creating, di mana yaitu dapat menghasilkan karangan teori, klasifikasi, proposal, tulisan ilmiah, dan karya. Untuk memperjelas revisi yang dilakukan oleh Cardwell dan Anderson, berikut adalah perbandingan taksonomi Bloom sebelum dan sesudah direvisi. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga yaitu kata kerja operasional atau KKO. KKO atau kata kerja operasional adalah kata kerja konkret yang merepresentasikan bahwa suatu indikator atau indikasi telah dilaksanakan sehingga dapat diukur atau dinilai seberapa kuat indikator tersebut muncul dalam diri peserta didik. Misalnya, jika indikator yang ingin diketahui adalah kemampuan menganalisis, maka beberapa kata kerja operasional yang dapat mewakili indikator tersebut adalah peserta didik dapat menguraikan, mengenali, membandingkan, mendeteksi, memeriksa, mengkritisi, atau menguji suatu materi tertentu. Kemudian, kata kerja operasional dibagi menjadi beberapa ranah, meliputi kognitif atau kemampuan berpikir atau menalar, yang kedua ranah afektif atau perasaan, karakter atau sikap, dan yang ketiga itu ranah psikomotor atau kemampuan fisik atau campuran. Menurut tim Kemkes 2018, berikut ini dilampirkan tabel-tabel kata kerja operasional atau KKO yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan taksonomi Bloom yang telah direvisi menjadi indikator yang konkret. Berikut lampiran kata kerja taksonomi Bloom dalam ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Jadi itu dia penjelasan mengenai materi taksonomi Bloom yang sudah direvisi dan sebelum direvisi, serta kata kerja yang ada dalam taksonomi Bloom. Semoga penjelasan yang ada dalam video ini mudah dimengerti oleh teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.